Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Hari ini saya memberikan materi tentang cara membuat sertifikat dengan menggunakan PowerPoint. Cara simple, mudah, dan cepat. Langkah pertama adalah kita membuat sertifikat dan kita ambil dengan menggunakan template yang ada di Google. Caranya cukup kita tulis template. PPT boleh begini ya, lalu kita sertifikat. Atau template sertifikat, nggak masalah juga ya. Kemudian kita klik gambar. Setelah kita klik gambar, kita pilih mana yang kita sukain, bentuk-bentuknya. Silakan teman-teman tinggal pilih mana yang suka, mau yang mana ya, kita pilih dulu nih. Kita coba aja yang ini ya, yang kosongan ini. Saya klik, lalu saya klik kanan. Lalu di sini kita pilih Save Image As. Ini juga boleh ya, maka ini alternatif lain. Kita kasih nama sertifikat, biar mudah. Ya. Kemudian, oke. Nah, setelah itu kita minimalkan saja, minimize. Setelah itu kita buka PowerPoint. Biasanya kalau kita buat sertifikat, kita akan menggunakan program CorelDRAW. Mungkin bagi yang mahir, cara-cara seperti itu boleh. Bagi yang pemula, tapi ingin cara membuat sertifikat, ini cara yang paling mudah. Nah, cara ini dihapus, cukup diklik satu kali, tekan delete, tekan klik satu kali, tekan tombol delete. Oke. Setelah itu kita pilih insert. Kemudian pilih picture. Kemudian kita cari, tadi saya simpan ada di desktop. Mungkin Anda bisa nyimpan dokumen, terserah Anda. Kemudian kita klik sertifikat, boleh di double klik, boleh tekan insert. Nah, seperti ini tampilannya. Ini tinggal cukup kita tarik ke atas, kita pullkan saja. Setelah itu baru kita nulis. Kita bebas tulisnya. Kita boleh pilih insert. Setelah itu ada ini boleh. Pakai word art boleh juga. Ya. Kita klik ini aja word art. Setelah itu nanti ada pilihan. Mana yang kita inginkan. Pilih ini boleh. Ya. Ini contoh saja. Tadi udah ada nama sertifikatnya. Mungkin boleh kita tulis misalnya. Diberikan kepada titik 2. Nah, kalau ini boleh dikecilkan. Tinggal narik ke atas, tarik, gini. Kita kecilkan, pilih home. Ini kita kecilkan, pilih 14. Kurang besar? Begini? 11? Ya. Kita coba tarik nih ya. Tarik sini. Ya. Nah, tapi kalau ini kurang bagus, kalau kita nggak pakai ini, tadi pakai word art, Anda boleh tekan tombol delete kalau nggak suka. Anda ulang lagi, insert, di sini ada text box. Anda boleh pakai ini, boleh. Ya, contohnya misalnya diberikan kepada misalnya titik 2. Udah. Ini udah jadi ya, tinggal kita atur, ditarik ke sini, diatur secara manual. Ini boleh taruh di sini juga boleh. Ya, di sini boleh. Kita taruh. Misalkan kita pilih lagi tadi insert, pilih ini boleh, pilih ini boleh. Textbook aja dah ya. Misalnya kita kasih kepada penghargaannya LKP Gen Komputer. Ini kita klik yang di sini ya. Cetak tebal. Dibesarkan pakai ini, font size ini. Namanya font size. Ditekan. Plak, 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 plak. Nah. Jadi kan, kalau kecilin lagi, boleh tekan sebelah sini. Ini diatur secara manual saja.
Nah, udah jadi. Kemudian kita mungkin perlu kata-kata yang panjang, insert, pilih textbook, kemudian kita tulis ini. Misalkan memperoleh, ya, yang memperoleh, yang peroleh. Jadi kata-kata ini teman-teman bebas aja ya. Memperoleh hasil kinerja lembaga kursus dan pelatihan tahun 2020. Saya boleh enter nih ya. Kalau misalnya terlalu panjang, enter. Terbaik. Mau di huruf kapital begini bagus ya teman-teman ya. Nah, terbaik di Kalimantan Tengah. Oke. Ya, kalau sudah, ini kita boleh tekan center ini. Lalu ini diatur ya begini. Ini kita besarkan lagi jadi 20. Ini tarik ke kiri. Nah, seperti ini hasilnya. Ini juga boleh ditarik begini biar lebih simetris. Jadi ini kita atur. Oke. Ini contoh ya. Kemudian bisa kita berikan misalnya, ini kita berikan siapa penelitiannya. Misalnya kita tulis, ya, Sampit, koma, tanggal berapa ya guys hari ini ya? Tanggal 12 April 2020. Oke. Misalnya Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Ini kita ganti, karena Bapak Gubernurnya ada di Palangkaraya, kita ganti jadi Palangkaraya. Nah, oke. Simple ya guys ya, seperti ini contohnya. Ini kita senterkan saja. Seperti ini, center. Nah, kalau mau ini cetak tebal bagus juga, tekan bold. Nah, udah jadi guys. Jadi sekarang kita akan berikan logo. Bagaimana cara bikin logo? Kita pilih insert. Di sini sama langkah-langkahnya. Pilih picture. Kita cari ya logo-logonya. Kalau teman-teman menyimpan di foldernya logo, cari foldernya logo. Kalau Anda punya, kalau nggak punya Anda bikin, bisa pakai program PowerPoint juga. Saya klik logo di sini. Ini contoh saja. Saya klik seperti ini. Mungkin gambarnya besar. Nah, ini sekarang tinggal kita kecilkan. Saya menggunakan pojok yang namanya crop. Jadi crop ini adalah memotong atau meremove gambar yang putihnya ini terlalu besar. Contoh seperti ini. Ini kita kecilkan. Nah, seperti ini. Tarik ke sini. Kemudian sudah. Lalu kita klik sembarang tempat. Ini kita kecilkan. Oke. Ya. Saya tarik aja ya. Saya tarik ke sini. Nah, saya nutup di sini. Ya, jadilah ya. Oke. Jadi sampai sini. Ya. Saya teruskan saja. Ya. Saya teruskan. Setelah itu kita simpan. Boleh kita simpan dulu supaya nggak hilang. Ya, ini kita tulis cara membuat sertifikat. Ya, cara membuat sertifikat mudah dan praktis. Saya akan simpan ke dalam desktop. Ya. Oke, kalau sudah saya enter.
Saya enter. Oke, supaya bisa kelihatan, saya set. Nah, kalau supaya sertifikat ini juga pengen lebih bagus lagi, kita boleh pakai barcode. Pakai barcode yaitu dengan cara kita buka Google. Google-nya saya simpan di sini. Nah, caranya begini. Kita cari yang namanya QR, lalu ada QR kode min monkey. Nah, seperti ini .com. QR code monkey.com. QR kode minus monkey .com. Oke? Kita enter. Nah, seperti ini. Udah jadi ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya data nih. Data kita simpan di dalam Google Drive. Nih, saya bukain Google Drive-nya. Jadi saya klik dulu pakai Gmail. Ya, kemudian kita enter 1 kali. Setelah itu kita akan buka. Tunggu dulu ya. Kita buka. Setelah itu kita klik di sini, lalu saya pilih namanya Google Drive. Ini Drive. Kita buka Gmail, lalu kita klik yang di sini. Setelah itu saya pilih Drive. Setelah itu kita mencari data-data mana yang kita ambil, data-datanya. Kalau kita punya datanya Anda ngetik di mana gitu, silakan. Ya, silakan Anda ngetik di mana. Misalnya Anda ngetiknya di Word, ya, gitu ya. Kalau Anda punya data seperti ini, tinggal Anda klik, dicontoh saja. Ya, misalnya saya klik di sini. Ya. Kemudian ini contoh. Ya, ini contoh. Saya ambil saja contohnya. Nah, ini gimana caranya? Ini saya menggunakan snipping tool. Snipping tool itu biasanya saya ngetik di pencarian. Snipping tool. Nggak kelihatan ya. Ini saya lebarkan sedikit sebentar. Saya biasanya melakukan pencarian snip. Ini saya melakukan pemotongan. Caranya nanti Anda tinggal cari, Anda ketik di biasan pencarian di sini ya. Nah, seperti ini. Snipping tool. TOOLS ya. Oke, kita enter. Kita tunggu dulu. Ya. Wah, ini agak lambat ya. Agak lambat. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah aplikasi untuk motong. Ya, untuk motong. Jadi kita motong seperti ini. Jadi ada pilihan ini. Saya tekan. Biasanya ini begitu ini dipotong, saya ambil ini misalnya contoh aja. Seperti ini ya. Biasanya saya simpan. Nah, seperti ini motong. Setelah itu kalau nggak masih, nah ini saya simpan. Saya simpan misalnya data aja, saya ketik. Dah, ini enter supaya cepat. Kalau Anda masih bingung lagi, coba diulang lagi. Snip
Ping tool. Nah, seperti ini. Ini klik satu kali. Setelah itu kan ini kan ada pemilihan new ya. Nah, ini kita potong seperti ini. Ya. Nanti ini disimpan. File. Save as. Seperti ini ya. Kemudian ini kita ketik misalnya data tadi. Tapi kita simpan di desktop. Data 2. Save. Setelah itu kita ini boleh ditutup. Ini tutup dulu atau kita balik ke QR ya. Ini ya QR ya. QR. Setelah itu saya pilih teks. Nah, tapi disinilah kita nanti akan menaruh link daripada fasilitas yang ada di Google Drive. Jadi saya lakukan di sini dulu. Ini ya. Ini boleh dipotong untuk disimpan atau Anda juga langsung bisa sistemnya begini. Begitu Anda buka di Google Drive, kemudian Anda melakukan buka aplikasi Word daripada fasilitas ini yang ada di sini. Saya langsung buka pendataan ini, saya punya data ini, lalu saya klik bagikan. Setelah saya bagikan, kemudian boleh diketik, misalnya data, kirim. Oh ya, pakai email ya, di sini pakai apa ya, email ya. Masukkan alamat email. Alamat emailnya kemana? Kita kirim ya, lkp@genkomputer@gmail.com. Boleh kirim permintaannya seperti ini. Nanti link ini akan terbagi ke pemilik daripada email kalau ini kita punya data. Tapi kalau kita tadi melakukan, tadi saya lakukan namanya ini ya. Saya ulang lagi ya. Saya buka lagi, saya tutup dulu. Ini saya ketik ini, snipping tool. Saya klik ini. Ini fungsinya adalah untuk memotong. Pilih new, kemudian saya tutup atau minimize. Saya buka dulu Google Chrome-nya. Nah, saya ulang ya, tadi klik begini tadi. Saya buka window dulu. Saya ketik snipping. Klik. Kemudian new. Lalu saya blok begini sedikit saja. Lalu file. Save as. Ya, saya ketik data misalnya. Oke, save. Yes. Ini untuk menyimpan data ya. Untuk menyimpan data. Ini contoh saja. Oke. Tapi kalau kita mau bagikan, boleh di sini. Nah, kita bagikan, kita boleh kirim ini kemana, ya, boleh. Bisa dikirim ke teman ya, boleh di LKP begini, Anda ketikkan, komputer email. Nah, setelah itu kirim permintaan, maka semua data akan terkirim. Ini namanya pembagian. Oke, paham ya? Tapi kalau kita misalkan kita melakukan QR, kita muat di sini. Kita boleh ketik sini data. Datanya memang ada. Ini kita boleh create. Seperti ini. Maka di barcode ini sudah jadi, tinggal kita download. Setelah kita create ini, kita download. Maka hasilnya nanti akan di-download. Saya akan bukakan, open.
Kita open. Agak lama. Kita minimize dulu. Kalau tidak, kita lakukan ini snapping tool. Jadi caranya seperti tadi ya. Snapping tool. Lalu saya pilih ini. Boleh di-download, tekan ini atau kita potong dari sini. Kita pilih new. Lalu pilihannya adalah ini blok. Nah, setelah itu ini disimpan. Save as. Berarti ini kita ketik barcode. Ya. Kemudian save. Setelah save ini boleh tutup. Saya buka PowerPoint yang tadi. Kemudian saya insert. Saya picture. Kemudian akan cari yang di desktop ya. Ini ada barcode nih. Nah, ini latihan daripada snipping. Nah, ini boleh disisipkan. Boleh taruh di sini. Udah jadi ya. Simple, mudah, gampang. Bagaimana? Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.